Hai Sobat Nayara, ketemu lagi dengan saya Ansar. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat asyik dan menantang, yaitu perbandingan senilai. Pembahasan video kita kali ini akan membahas tentang pengenalan konsep, review materi terdahulu, soal dasar, soal modifikasi, kesalahan-kesalahan umum, dan media interaktif. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tombol subscribe. Perbandingan senilai adalah konsep matematika yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kuantitas yang memiliki satuan yang sama atau setara. Konsep ini sering diajarkan di jenjang SMP kelas 7 dan sebenarnya sudah lama digunakan khususnya pada matematika terapan. Konsep ini membandingkan objek yang sama atau mirip di mana salah satu objek sudah diketahui lengkap nilai-nilai atributnya, sementara objek lainnya masih ada yang belum diketahui. Nah, tugas kita lah yang harus menghitung dan mencari nilai yang hilang itu dengan menggunakan konsep yang sedang kita bahas pada kali ini, yaitu konsep perbandingan senilai. Tahukah kamu apa saja yang tergolong dalam kasus perbandingan senilai? Hubungan antara lama perjalanan sepeda motor dan jumlah bahan bakar yang dipakai. Semakin lama motor ini berjalan, maka semakin bertambah pula bahan bakar yang diperlukan. Hubungan antara banyak barang yang kamu beli dan jumlah uang yang harus kamu keluarkan. Semakin bertambah barang ini, maka semakin bertambah pula uang yang harus kamu bayar. Hubungan antara banyak jahitan baju yang dibuat dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Semakin bertambah baju yang dijahit, maka semakin bertambah pula waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Hubungan antara luas sebuah daerah dan jumlah rumah yang dapat didirikan. Semakin luas area itu, maka semakin banyak rumah yang dapat dibangun. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jika satuan yang diketahui bertambah nilainya, dan satuan yang lain pun secara logika ikut bertambah juga, maka digunakanlah konsep perbandingan senilai. Ingatlah konsep perkalian silang terlebih dahulu sebelum masuk ke contoh soal. A per B sama dengan C per D. A akan dikalikan dengan D, dan C akan dikalikan dengan B, sehingga diperoleh hasil AD sama dengan CB. Contoh, hitunglah nilai D dengan menggunakan konsep perkalian silang tersebut. 10 per 2 sama dengan 15 per D. 10 dikali D sama dengan 2 dikali 15. 10D sama dengan 30. D sama dengan 30 per 10. D sama dengan 3. Jadi, nilai D yang memenuhi pada persamaan di bawah adalah D sama dengan 3. Kesalahan dalam penerapan perbandingan senilai. Kesalahan pertama adalah tidak menyadari bahwa dalam perbandingan senilai, satuan objek yang ingin dibandingkan harus sama. Solusinya, identifikasilah semua satuannya terlebih dahulu. Kesalahan kedua, bingung urutan langkah-langkah perkalian silang untuk menyelesaikan soal. Solusinya, pahami langkah-langkah perkalian silang. Kesalahan ketiga, tidak dapat menemukan hubungan dua objek yang diperlukan dalam menyelesaikan soal. Solusinya, identifikasi biasanya ada dua buah satuan atau dua buah macam. Kalaupun terlihat banyak, itu adalah soal-soal modifikasi yang ketika kita konversi, dia tetap merujuk menjadi dua buah satuan. Kesalahan keempat yaitu tidak memahami maksud soal. Solusinya, baca terlebih dahulu perintah soal sebelum membaca keseluruhan soal.
Media interaktif via internet untuk membahas soal-soal perbandingan senilai dapat dicari pada situs website berikut. Silakan kawan-kawan menyalin link yang ditunjukkan dalam video, yaitu mathgames.com. Di dalamnya ada halaman untuk belajar perbandingan senilai secara interaktif. Di sini kita diberikan pertanyaan, berapakah nilai variabelnya? Ya, pada kasus ini 30 per 2 ya, sama dengan 15. Kemudian W sama dengan 12/1. Kemudian pada soal ini hasilnya adalah 12. Jawabannya benar. Dan kita coba bagaimana seandainya jawaban kita salah pada media interaktif ini. Dia akan memberikan sebuah halaman untuk kita belajar lebih lanjut. Misalnya di sini kita jawab yang salah ya. Jawab ternyata jawaban kita salah, kita diarahkan ke halaman yang berikutnya supaya bisa belajar tentang soal-soal untuk memperbaiki kesalahan kita. Demikian pembahasan perbandingan senilai kita telah selesai. Ketemu lagi dengan saya Ansar di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk bantu saya berkarya lebih lanjut dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Saya ucapkan semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal perbandingan senilai dengan lancar. Terima kasih.